I know that you're not ready to see it goes now, but don't worry, 'cause it won't forever go. I know that you still want to see, and tomorrow I'll bring you here with me, 'cause I know I'm running out of time to see it going down today. You know that I'm falling on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine, 'cause tonight will be fine. I know that you're not ready to see it goes down, but don't worry, 'cause it won't forever go. I know that you still want to see, and tomorrow I'll bring you here with me, 'cause I know I'm running out of time to see it going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine, 'cause tonight will be fine. Running out of time to see it going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine. I'm running out of time to see it going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine. I'm running out of time to see it going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine, 'cause tonight will be fine. 'Cause tonight will be fine. Semua kita nggak bisa nebak sih ini Benar. lagu bakal jadi hits atau enggak. Nah itu tuh Yes. serunya ngeband tuh kita nggak pernah bisa nebak, kayak nggak kayak inilah, nggak kayak agensi yang bikin Iya. draftnya gini. Ini pasti Outputnya akan kayak outputnya gini. kayak Outputnya gini, kayak gini. Iya, benar. pasti KPI-nya works nih, segini. KPI-nya segini pasti works nih. Band-bandan tuh nggak gitu. Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin Monetize itu sebenarnya. Karena ada beberapa kasus di mana kayak kita bikin lagu, kayaknya ini nih yang jadi ini, Iya. ya. Tiba-tiba yang jadi yang Sunshine-nya tuh lagu yang lain. Ini Heeh. nih, gampang gini. Iya. Kita dulu tuh bikin lagu All I Want di album Ombak Banyu Asmara tuh. Nih ya tujuannya
ya kita bikin yang rada slow-nya lagi. Iya, Gitu, oke. segala macam. Iya. Set nih terus kita yang kayak nih kayaknya nih lagu ini bakal jadi Booming next nih. Sunshine Iya, nih. iya. Tiba-tiba malah lagu yang enggak kayak gitu yang jadi Yang- jagoannya. Iya, Wow, yang jadi malah, jagoan. malah tafsir mistik Tafsir tiba-tiba mistik, yang gitu. jadi yang kalau kita manggung yang bener semua penontonnya nyanyi kenceng banget gitu segala macam dan kemarin sempat viral di TikTok lah apa iya, kita iya, kayak iya. anjir Nggak pernah bisa nebak. Nah itu jadi misterinya ngeband Itulah. itu serunya Itulah. itu tuh. Betul, enaknya betul, gitu betul. karena emang kita nggak nyangka si tafsir ternyata segininya ya Aha, gitu. aha, aha. Gitu bahkan ya stream yang paling besar ya di album sekarang yang lagu itu gitu. Iya. Hai teman-teman semuanya. Hey, ini kita Gimana panggil teman-teman nih? di rumah, kita panggil musik fan dan kami ucapkan selamat datang di Anchor Anchor Talk Talk, podcast Podcast sejuta Sejuta Cerita. Wow. Wow. Luar biasa 1.000 Luar orang biasa. ya. Betul. Ini Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu kalau kata orang. Betul. Jadi di sini ada aku Caca dan juga Dan saya ada Andi Permadi. yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, dan untuk memulai hari ini jangan lupa untuk kita ingatkan kalian itu harus banget subscribe, like, Betul. dan komen untuk channel YouTube KAI Wisata dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya ada konten-konten menarik di podcastnya Anchor Talks gitu. Tuh, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan info kalau misalnya kita udah upload video-video terbaru seperti Betul. itu. Kita membawa salah satu bintang tamu yang memang ini sudah ini banyak orang tahu tentang band ini. Bener ya? Ini bener-bener lokal pride banget. Tapi kalau misalnya denger namanya, biasanya kan kalau misalnya daerah sana gitu ya, biasanya dangdutan gitu ya. Iya Kalau sih. ini enggak, Iya, ya kan? iya. Bener gak? Awal pertama gue denger juga, ini namanya nih kayaknya dangdutan. Bener nih. kan, kayaknya koploan nih gitu kan. Koplo, Ternyata betul. enggak gitu. Ternyata Setelah di luar kita ekspektasi, melakukan betul, riset betul. gitu ya, ternyata bukan dangdutan nih, Betul. gitu ya. Dan kami ucapkan selamat datang buat The Panturas. Halo, Oke. halo, halo. Hai, gitu. Oke, kita karena sebenarnya dia agak kurang lengkap ya hari Ada ini. kurang lengkap, betul. Kurang dua ya. Gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa kenalan dulu mungkin ke teman-teman semuanya. Yes. Ini ada siapa di sini? Coba. Halo, saya Kuya, saya main drum di depan Turas. Oke. Saya Bagus Gogon, saya main bass di depan Turas. Oke. Ini nama asli Bagus Gogon nih. Bagus Patria namanya. Bocor. Enggak jauh banget. Lumayan jauh lah. Lumayan aja tuh kalau jalan kaki capek tuh jalan kaki. Oke, Depan Turas ini apa kabar teman-teman dari Depan Turas? Alhamdulillah. Sehat, Sehat ya. Ini kan ya. biasanya kalau yang datang tuh untuk kalau diundang jadi bintang tamu tuh biasa vokalis selalu ada. Benar. Ini Tapi nggak kenapa apa-apa. kalian? Kenapa sih? Ini karena kita basis di Basis Jakarta. Jakarta ya. Jadi kita Kemacetan ibu kota ya. terpisah gitu sebagai Oke, sebuah oke, band oke. berempat ini kita terpisah dua gitu. Ada dua di Bandung, ada dua di Jakarta. Jakarta. Berarti ngumpulnya kalau misalnya emang ada konser doang, ada event baru Sama kalau berempat ya. latihan sih paling. Oh, sama Benar. Oh, kalau latihan. Oke. Oke, luar biasa. Jadi terus emang kalau latihan biasa apakah yang di Bandung ke Jakarta atau yang Jakarta ke Bandung sih? Nah, ini tergantung acara sebenarnya Iya. kalau Oh gitu. kalau acaranya di Bandung, kita yang pada ke Bandung Betul. Oh, gitu. Hamin Hamin satu. Hamin biasanya. satu biasanya. Mhm. Nah, tapi karena sekarang banyaknya acara di Jakarta, jadi kita diuntungkan. Jadi kita Nggak perlu datangnya repot-repot ya? Abis maghrib udah bisa jalan, baru jalan gitu. gitu. Oke, Luar kalau biasa, misalnya biasa. kita lihat nih ya Depan Turas gitu ya. Biasanya kayak anak-anak zaman sekarang harusnya well known sih ya. Betul. Dan mungkin sebelum kita masuk lebih dalam gitu, kita kupas dulu nih bungkus luarnya gitu. Asik. Dari awalnya itu sebenarnya ide atau kepikiran terbentuknya, entah terbentuknya Depan Turas atau kayak nama Depan Turas itu sebenarnya dari apa sih, atau Nah. atau emang bener-bener filosofi Jalan Pantura Jangan kah? Pantura gitu, atau memang kalian apa sih hobinya sebenarnya? suka Iya. dangdutan gitu. Itu juga sih. Ya, lu suka juga lu. Bisa jadi ya. Sebenarnya kalau awal bikin Panturas sebenarnya saya. Waktu itu saya di akhir-akhir masa kuliah lah di Unpad. Jadi kenapa kita di Jatinangor? Karena kita semuanya kuliah di Unpad Jatinangor. Oke. Ya, kita semua anak Vkom. Oke. Terus saya pengen ngeband lagi nih yang tapi musiknya yang agak beda dari band saya sebelumnya. Jadi saya sebenarnya mah emang ngeband juga. Terus ngajak siapa aja ya kira-kira ya udah saya ngajak saudara saya Ijal yang main gitar.
Terus ada 2 adik kelas saya di jurnalistik Unpad. Wah ini oke nih, kalau diajakin ngobrol soal musik-musik yang saya suka nyambung nih. Jadinya ya udah direkrut aja Acin di vokal sama Gogon nih di bass. Jadi ya udah kita bikin band. Dulu nama The Panturas itu sebenarnya plesetan dari band Amerika namanya The Ventures. Tapi kesini-sininya ya udah karena emang di kepala saya juga kepikirannya pengen ada pantura-panturanya juga sebenarnya. Terus kali aja dapet dangdut ya, emang bisa gitu ya. Dari plesetan jadinya pantura juga kayak catchy juga gitu, walaupun emang pas awal-awal kayak agak-agak gimana gitu ya. Gengges gitu ya, kayak pantura gitu gitu ya. Dan bercanda juga gitu namanya. Kayak band-band orkes gitu kan, kayak bercanda banget gitu. Betul. Sementara itu kita main musiknya yang jauh dari dangdutan sebenarnya gitu. Terus ya udah semuanya pada setuju, ya udahlah Panturas aja pakai S. Jadi ya terserah orang mau nyebutnya pas awal-awal ya, pas awal-awal nyebut orang ada Pantura, ada Pantai Utara Selatan, ada yang bilang Pantai Batu Karas, bebas. Plesetan ya. Jadi emang banyak orang-orang mengartikan dari kata The Panturas sendiri itu banyak artinya. Orang yang bisa mengartikan tadi lu bilang gitu. Pantai Utara Selatan. Iya. Pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas. Ih keren juga ya. Boleh bebas pokoknya kita. Bahkan kita baru sadar kayak iya juga ya, Panturas bisa disingkat dari Pantai Batu Karas gitu. Iya. Bisa nyambung, nggak kepikiran. Nyambung. Oke. Oke, kalau misalnya tadi kan katanya awalnya ngeband masing-masing gitu ya. Ngeband masing-masing, tapi waktu ngeband masing-masing itu apakah emang udah genrenya itu di surf rock atau kayak emang dulu tuh kita kayak pop biasa aja, terus ya udah akhirnya di Depan Turas kita baru ganti genre deh gitu, atau gimana? Beda-beda sih, dan uniknya tuh saya sama Ijal satu band, Acin sama Gogon sebelumnya satu band juga. Jadi kayak dua band di Jogres gitu loh. Iya. Merger gitu. Sebelumnya saya mainin pop punk gitu sih, kayak Green Day, kayak Blink-182 kayak gitu-gitulah. Kalau Gogon kayak apa ya, Gun? Apa ya musik rock aja sih. Iya. Wih, sempat punya band, beneran punya band orkes dangdut juga dulu di kampus. Asli saya iya. Asli. Emang dulu kalau lu sebelum sama Depan Turas dengan genre rock. Iya, itu lebih ke waktu seband sama Acin tuh emang mainnya udah main band rock gitu. Musik rock musik gitu. rock. Cuman saya kenal Gogon tuh sebagai vokalis band orkes. Nama bandnya Orkes Bagong Februari. Biasanya kalau di kampus tuh pasti ada satu band dangdut tuh. Biasanya tuh per fakultas gitu. Biasanya tuh di Jakarta atau Bandung sih rata-rata tuh satu kampus tuh punya satu jagoan band dangdutnya tuh. Jadi yang pentolannya ya. Di Bandung ada PHB gitu. Kayak di ITB ada band apa, di Unpad ada band orkes apa, di Tenas ada apa. Kalau di Bandung dulu kayak gitu dan nah waktu itu tuh band gue tuh yang band dangdut jagoan Viko Unpadnya nih. Jadi emang bukan dulu emang gue beneran bercanda ngebandnya gitu. Terus makanya baru ya beneran serius banget ya di Panturas ini sebenarnya gitu. Jadi memang awalnya dengan masing-masing berbeda genre bersatu dan bikin dengan genre surf rock. Di kala itu memang maksudnya tuh mulai muncul musik-musik kayak musik-musik senja, folk dan sebagainya. Benar-benar. Dan mungkin banyak juga orang yang bikin band baru itu, wah kita ngikutin tren yang sekarang. Biasa seperti itu. Tapi lo berani mencoba yang berbeda. Out of the box gitu Out ya. of the box banget tuh kalian di Depan Turas ini. Kok bisa kepikiran bikin yang surf rock itu? Apa ya? Sebenarnya pas awal tuh emang karena kebosanan aja gitu. Pas di kampus itu emang ketika ada acara musik, udah pasti ada band yang pakai gitar akustik, senja-senjaan gitu lah. Ngantuk gitu ya bawaannya. Pasti. Terus kalau nggak ada yang band-band keras juga, band-band keras gondrong dulu gitu. Dulu tuh lagi stoner. Musiknya tuh stoner rock dulu di zaman kita kuliah tuh. Stoner rock sama folk itu dulu ramenya. Terus kayak ya kalau kita ngeband itu lagi, apa bedanya sama mereka gitu. Jadinya ya udah kita bikin musik yang udah beda aja, yang di kampus kayaknya belum ada nih. Ya udah terpilihlah surf rock gitu. Oke. Berarti awal banget ibaratnya kan kalau misalnya kenal mungkin udah lama, tapi kalau emang bener-bener Depan Turas itu since kapan sih sebenarnya? 2000 berapa kita berarti? Kalau terhitung manggung sebagai Depan Turas tuh di tahun baru 2016 sebenarnya. 2016. Udah lama juga ya berarti ya. Berarti udah sekitar mau 6 tahun iya ada 6 ya 6 tahun ya. Dan itu di tahun 2016 udah mulai produktif banget, manggung.
Atau itu benar-benar masih? Nah, itu belum sih. Oh, belum. Belum. 2016 tuh kayak istilahnya manggung di kampus aja gitu. Oh, yang gitu, tapi SNM depan Turas. SM depan Oh, Turas. oke. Kita manggung di acara-acara kolektif gitu. Jadi kayak teman-teman udunan bikin acara, Paham, ya udah paham. yang mainnya anak-anak semua gitu. Tahu udunan enggak? Patungan kan? Patungan, bener. Terus ya gitulah 2017 baru kita masuk ke luar kota. Jadi kayak kita ke Jakarta, naik mobil Acin lah bareng-bareng gitu, masukin barang semuanya ke situ, berempat naik mobil Terus ke Malang, Malang, Surabaya ya. ya jauh. Surabaya. Jadi dan tetap masih kolektifan juga, cuman Oh. keluar kota Keluar gitu. kota. Paham. Heeh, jadi kayak kita nggak yang ngarep bayaran juga tuh di tahun-tahun itu. Baru mulai ada tawaran dan kita dibayar untuk main acara musik itu 2018 2019 Oke. frekuensinya lebih Jadi banyak. memang waktu itu gimana caranya yang penting kita dapat panggung aja dulu deh. Bener, Kayak buat bener kayak gitu. memperkenalkan musik. Biar depan orang tahu Turas. dulu lah, Orang tahu ibaratnya dulu gitu lah ya. gitu. Bener, ya. bener. Dan dulu mungkin bahkan tujuannya bukan yang penting kita manggung dulu deh, bukan gitu, tapi lebih ke kayak ya udah kita pengen senang-senang ya, cara senang-senangnya manggung gitu loh. Jadi nggak ada tujuan untuk terkenal, nggak ada tujuan untuk Asli, dapat asli. duit gitu. Asli, Jadi asli. karena dulu ya kita mikirnya ngeband itu seru, lu ketemu orang baru, lu bisa ke kota baru. Terus ya kalau dulu mah mungkin kalau gue kayak ajang keren-kerenan aja gitu, gak kepikiran bisa jadi Iya, cari iya. duit dari sini gitu. Dan ternyata benefitnya tuh banyak gitu. Iya. Dengan kita kayak kolektif dan keluar kota tuh kayak kita ketika datang ke kota ini kita ada seseorang yang dikontak kayak bisa bantuin ini nggak ini? Oh bisa gitu. Insya Allah Iya. kalau anak-anak depan Turas kalau ada sepulau Jawa nggak bakal bingung lah mau tidur di mana gitu. Oh, paham. Kalau nyasar gitu Iya. ya. Ada aja yang bantuin berarti ya. Ya karena manggung-manggung itu sebenarnya gitu, jadi punya teman-teman dari berbagai kota. Luar biasa. Dan kemudian ini Perdana mengeluarkan mini album ya di tahun 2018 Betul. dengan bertajuk Mabuk Laut. Iya. Betul. Itu pertama kali itu kalian ngeluncurin album. Iya benar. Iya. Iya. Untuk kalau Cara- bentuknya di luar single sih itu yang Belum pertama. single ya. Tapi kalau untuk single yang pertama itu apa sih? 2016 Fisherman Slut. Soal perdagangan perempuan di pesisir sisi pantai. pantai gitu lah. Heeh. Berarti emang semua apa cuma salah satu aja atau emang semua cerita di balik lagu-lagu kalian tuh emang ada kayak itu ada faktanya loh atau kayak emang cuma sekedar inspirasi atau tuangan lagu aja sih sebenarnya? Kalau di Mabuk Laut itu kita nyebutnya apa ya, musikalisasi berita kali ya. Betul. Ada beberapa lagu yang kita ambil dari potongan-potongan berita gitu karena kita di jurnalistik kan studinya di pas kuliah. Jadi banyak informasi-informasi yang ini kayaknya berita ini tuh menarik loh kalau diangkat gitu. Kayak nggak banyak orang yang tahu gimana kalau jadiin lagu aja jadi kayak diarsipin jadi sebuah lagu gitu si cerita ini gitu. Betul. Jadi adalah beberapa, jadi ada Fisherman Slut yang single pertama, terus ada Fish Bomb soal pengoboman ikan, terus ada apa lagi ya? Ada Arabian Playboy, heeh, ada banyak lah. banyak ya. Pokoknya itulah beberapa juga ada yang emang ya udah fiksi aja gitu, fiksi yang kita bikin kita balut jadi fiksi, tapi faktanya sebenarnya ada, cuman kita reka-reka aja gitu. Kayak gitu sih. Kita bikin alternate story-nya dari sebuah fakta atau cerita gitu. Iya, kayak gitu. Banyaknya kita di album-album Mabuk Laut tuh kayak gitu. Dan secara nggak sadar ternyata tema-temanya dekat dengan laut ya ternyata gitu. Oke, luar biasa. Dan ini juga nih ada satu lagu yang memang bikin orang semakin mengenal dengan Depan Turas. Oke. Dengan judul yang Sunshine. Iya. Kayaknya itu paling legit kali ya. Ya, Salah itu satu one of the satu most ya. Itu yang paling bikin- pop sebenarnya. Iya, yang paling gitu. pop dan paling Pop ini banyak sebenarnya. di stream lah ya. Itu Depan Turas Guide 101 lah. Iya, ketika Ibaratnya. tahu lagu Panturas nggak tahu Sunshine gitu. Sunshine, ya udah. Ya basic. Basic Basic, ya. Paham. Gitu sih benar. Itu kalau misalnya si Sunshine itu sebenarnya di balik itu ada story-nya Nah, juga ada kah atau story-nya kayak tuh cuma gimana nih? ya udah hayalan lagu aja gitu.
Nah, gini. Coba Sebenarnya yang sebenarnya nulis. lagu itu tuh yang nulis tuh Acin. Oh, Jadi gitu. Acin yang sebenarnya bikin. mungkin ya secara lirik juga Acin yang bikin, musik juga Acin yang bikin. Jadi kalau kita yang jawab kita takut salah jawab. Iya, Oke, iya. oke, oke. Tapi yang kalian jadi tahu deh. Tidak sahih lah Jadi ini. jadi mungkin dia punya Mungkin. cerita tentang hidupnya dia yang kita nggak tahu gitu. Benar, Gitu. benar. Jadi kita kayak mungkin harus dia yang jawab tuh ya. Bener, soal lagu. Cuman Sunshine kayak gitu. hebatnya Sunshine tuh Mhm. buat saya dia tuh lagunya tuh simple. Mhm. Secara lirik tuh kayak nggak ajeg gitu, ini soal apa gitu. Mm-mm. Tapi gara-gara itu jadi Orang-orang tafsiran orang tuh macem-macem dan Bener. bisa bahkan mungkin lebih keren dari tafsiran yang kita punya gitu. iya. Dari makna asli lagunya gitu. Iya. Kayak ada yang orang yang komen di YouTube itu ada yang orang bilang kayak ini kayaknya lagu tentang ini ya bapak yang ditinggal anaknya waktu tragedi 98 gitu. Ada yang bilang juga ini kayak lagu tentang ini ya orang sebenarnya pengen ketemu sama pacarnya, pengen liburan ke sebuah pantai terus taunya sampai sana mendung gitu. Jadi gak nemu mataharinya gitu-gitu loh. Jadi kayak oke juga nih tafsiran orang-orang nih. Nah, lebih keren dari apa yang Iya. apa kisah asli lagunya gitu ya. Iya. Padahal kita aja berdua nggak tahu Nggak lagu tahu. aslinya tentang Jadi apa. kayak jadi misteri aja lah udah gitu. Jadi Cuman biar Acin aja yang biar tahu Acin berarti dan ya. hidupnya aja yang tahu. Oke, kalau misalnya kita looking back nih mungkin sekitar 1 sampai 3 tahun lalu gitu ya. Kan katanya pertama debut 2016 gitu. Berarti mengalami masa-masa sebelum pandemi, terus akhirnya pandemi ini sekitar 1 sampai 2 tahun. Terus Iya, sekarang kayaknya konser offline udah mulai banyak lagi ya gitu. Iya. Itu gimana sih kalau misalnya di Pantura sendiri benar-benar ngerasain juga kayak efek pandemi kah atau kayak sama sekali off manggung gitu, di-cut semua, di cancel semua gitu, atau kayak oh tetap ada kok tapi kayak cuma beberapa, tapi sekarang emang udah jalan terus lagi atau kayak gimana? Sebenarnya pandemi tuh efeknya bener-bener gede sih di Panturas. Bisa ada efek buruk, udah jelas kita tahu semua gitu. Iya. Ada juga efek yang wah ini ada blessing in disguise di sini gitu. Kalau disebut apa ya, yang buruknya udah jelas lah, kita udah expect kita punya penghasilan segini gini gitu. Udah kebayang mau ngapain. Bahkan waktu itu saya baru Desain rencana resign kerja, merencanakan Dengan mau sangat menikah pedenya ya. merencanakan mau menikah, resign kerja karena udah jelas nih panggung sampai bulan September waktu itu udah ada nih. Ketika pas pandemi ya udah hilang aja semua, kayak mau ngapain nih, kayak skocinya nggak tahu mau apa Iya, gitu kan, benar. nggak ada apa save ininya belum ada gitu. Terus kalau secara blessing in disguise-nya di pandemi ini kita jadi ngurusin merchandise kita sih. Oh. Panturas. Jadi oke. kita jadi punya sistem untuk mengurus merchandise gitu. Jadi kayak nggak yang kayak jual terus udah aja uangnya Selesai. teh Nggak kemana tahu gitu. kemana gitu ya. Jadi kayak istilahnya plus lah. Ah. Kayak masuk ya udah keluar lagi gitu. Nah, pas di pandemi ini kita jadi banyak apa ya, posibilitas yang bisa kita urusin gitu. Si merchandise ini diurusin, terus album juga kita lebih mateng si albumnya. Betul, Jadinya iya. kita banyak yang kayak kepikiran apa ya, bisa dieksekusi nih mumpung kita masih lowong gitu. Oke, berarti Makanya- emang nggak seburuk itu ya. Iya, kalau kita sih sebenarnya kalau dibilang bad ya Iya, sebenarnya. iya. Sebenarnya cuma kalau kita lebih kayak ini udah kondisi udah jelek banget nih. Gimana caranya biar nggak jelek-jelek amat gitu. Paham, Akhirnya paham. jadinya ya udah kita rilis album, kita ngurusin merchandise, kita mulai itu nyairin uang royalti Spotify dan kawan-kawan gitu. Jadi kayak tahu dari sini dia bisa dapat segini ya, dari sini dia bisa dapat segini ya gitu. Karena emang kalau bisa boleh jujur tuh be honest, untuk kendala terbesar atau percobaan terbesar itu ya di pemasukan manggung, karena kan nggak ada course. gitu kan. Betul, Karena betul. emang ya terbesarnya kan dari off air gitu ya, dan Iya. kemarin pas pandemi nggak ada, jadi belajar putar otak aja sih sebenarnya akhirnya si Benar, Panturas. Tapi memang kalau misalkan kalau nggak ada pandemi, mungkin ya kalian nggak akan paham tuh lu ternyata bisa dapat duit dari Merchandise, yang lain-lain. apa Banyak lah, segala macam iya, gitu ya. benar. Nggak akan mungkin kepikiran gak itu juga gitu. Benar. Jadi diulik semuanya lah gitu. Betul. Bahkan mungkin adanya podcast ini juga itu gara-gara pandemi gak sih? Maksudnya kayak ada Awal Dunia podcast. podcast. dunia podcast Iya, iya, gini-gini, benar. dunia konten kreator Betul. podcast Benar. gini bisa kenceng gara-gara pandemi gak sih? Hampir semua Iya. vokalis band dia bikin vlog sendiri. Iya, podcast jadi Iya. kayak gitu kan. Iya. Betul. Kalau orang Indonesia kan selalu
ada ya tapi untungnya kan Nah. ya kayak di pandemi ini ya. Untungnya juga masih ada Ya, tapi ini. untungnya Iya. jadi bisa kayak gini. Iya, Tapi iya. untungnya bisa kayak gini gitu Betul, kan. betul, Jadi betul, ya, betul. tetap menjadi orang Indonesia aja gitu. Oke. Dan ini yang gue lihat unik itu, gue sempet lihat salah satu video yang lu live di daerah Jatinangor kalau nggak salah itu. Iya, iya. betul. Itu keren banget konsepnya. Sumpah loh. Itu dengan siapa sih yang punya ide kreatif dengan konsep pakaiannya seperti itu dan mungkin dalam artian pemilihan lokasinya itu emang benar-benar keren gitu konsepnya itu. Itu sebenarnya buah dari barang-barang dan itu sama salah satu Pandemi. juga. Dampak dari Karya pandemi. pandemi. Iya, karya Oke. pandemi. Itu di tahun 2020 berarti. 2021. 2021 2021 itu gara-gara kita ketika rilis album kita pasti konser. Kita pasti Oh, konser offline oke. gitu. Ada Aha, showcase aha. gitu. Jadi Ada showcase ada lalu. hajat albumnya. Iya, iya, Albumnya paham. ya, Oke, Untuk release party gitu. Mhm, Nah, karena pandemi, mhm, jadi motor otak nih, mhm. apa ya kira-kira bikin apa ya? Nggak mungkin nih kalau si album ini nggak diapa-apain gitu. Betul. Mhm. Jadi akhirnya ya udah kita bikin virtual showcase jadinya. Itu jadi solusi kalian di situ ya. Jadinya kita bikin bawain semua lagu di album itu Mhm. dengan konsep video yang proper, bener-bener proper. Jadi kita kerjasama sama beberapa PH dan teman-teman lah. Itu ada Hijma Kolektif untuk videonya. Terus soundnya sama Lifeguard depan Turas. Banyak dan kita ajakin juga beberapa kolaborator yang ada di album itu. Jadi didatengin juga tuh di video itu gitu. Mantap emang. Mantap. Itu emang keren banget kalau lu udah nonton tuh. Waduh. Asik lah sumpah loh dengan view jembatan yang ciri khas di sana itu gitu kan. Jembatan Cicin. Gitu, Kepikiran ya, ibaratnya kepikiran nih buat kayak gini Emang tuh. itu benar natural banget itu. Cuma nah, kalau orang yang nggak tahu tempat, kalau tanpa ngelihat ada jembatan itu kayak di luar negeri loh, sumpah loh gitu. Serius Tapi loh. maksudnya tuh Serius loh. jadi si Pantoros itu kita tuh setiap manggung dimanapun di Mhm. kota apapun di negara manapun kita kalau manggung ya pasti bilang selamat malam kami depan atau selamat sore kami depan Turas dari Jatinangor selalu kayak gitu. Jadi Selalu. mau kita sekarang gue dan Kuya udah tinggal di Jakarta, Aha. Acin udah di Cimahi, Ijal doang yang masih tinggal di Tanjung Nangor. Sari itu Jatinangor. Kita tetap bilang kita band di Jatinangor gitu. Jadi emang kita bukan band Bandung sebenarnya gitu. Kita tuh band Jatinangor. Karena Jatinangor, kita iya. band ini lahir dan tumbuh di lingkungan Jatinangor gitu di tempat kita kuliah. Jadinya si video yang itu tadi juga salah satu untuk kayak kita menunjukin ini loh tempat asal kita gitu loh. Lahir kalian di situ Betul. gitu ya. Jadi Tapi- emang lokasinya di Jatinangor semua gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita looking back nih masalah Jatinangor dan kawan-kawannya gitu ya zaman dulu, itu ada nggak sih ibaratnya kalau zaman sekarang tuh temen ibaratnya yang sekarang nih udah ada nama lah ibaratnya depan Turas gitu kayak ngaku langsung deket-deket atau kayak temen langsung kayak tiba-tiba ngontek, lo bisa nggak dengan budget segini nih gitu apa Iya, segala iya, macam iya. gitu kan, tapi kayak dulu aja giliran gue masih ngejam biasa lo kayaknya Nggak underestimate iya, gitu iya. ibaratnya. Banyak gak sih sebenarnya Hal kayak kayak gitu? gitu pasti ada sih. Pasti ada, pasti. itu Pasti mah. ya. Apalagi yang kayak ngontak kita langsung buat nanya harga manggung gitu pasti ada sih. Kita sih kalau biar nggak pusing, oh ya udah bilang manajer gua aja. Nah, itu Oh, iya. solusinya. Tapi kalau beneran teman kita sih pasti kita bantu sih sebenarnya. Oh, gitu Kalau ya. beneran Atau enggak ada kita punya apa ya? Hutang rasa lah hutang istilahnya. rasa kayak Hmm. dulu pernah ngebantuin kita apa zaman apa gitu pasti. Dan ya selagi kita dan nggak kenal pun tapi kalau kayak ini kayak punya apa ya ada manfaatnya untuk semua orang, banyak orang segala macam gitu-gitu ya kita juga kadang-kadang kita bantu juga gitu. Tapi emang kalau yang udah mah baru kenal terus kita tahu dia orang yang disponsorin sama sebuah brand gede gitu. Nawarnya manggungnya cuma segini gitu. Pasti kan. Kali bos. Kenal juga baru. Luar biasa. Terus ini apa namanya? Karena kan emang ini asli Jatinangor gitu ya. Maksudnya terbentuknya di Jatinangor gitu. Dan pasti mungkin orang-orang yang di luar Jatinangor atau mungkin di luar kota Bandung gitu pasti nyebutnya dari Bandung. Sedangkan Bandung dan Jatinangor itu beda. Gitu kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kalian pernah nggak sih maksudnya nggak ada masalah kan dengan penyebutan asal muasal kalian dari mana itu? Pasti orang mikirnya ini dari Bandung ya, ini dari Bandung ya. Iya. Padahal Jatinangor ini Iya. maksudnya tuh banyak kan yang kayak gitu, banyak kayak gitu juga ya.
Karena orang nggak Banyak. sewenang Maksudnya itu ya. emang tidak terlalu tahu dengan Jatinangor Iya, gitu. taunya kayak image Dan Bandungnya ya, aja. sebenarnya kita nggak masalah juga. Dan kita sebenarnya. juga Oke. nggak yang kayak, wah kita bukan dari Bandung kali. Kayak gitu juga enggak. Iya. Kita sih biasa aja, dan kenapa kita ngomong kita dari Jatinangor karena emang Jatinangor tuh bukan Bandung gitu loh. Oh. Iya. Jadi Emang kita betul, lebih itu. milih orang nggak apa-apa ngomong kita band Bandung dibanding orang pas tahu kita band Nangor, ih lu kan band Nangor bukan band Bandung gitu. Daripada digituin, jadi ya udah. Kita menghindari itu Jadi sebenarnya. kita dari awal bilang oke gue band Jatinangor gitu, Iya. karena emang kita lahir tumbuh dan berkembang di sana gitu ya bandnya gitu. Jadi ya udah. Kayak ngaku-ngaku Jakarta padahal Ciledug. Iya, gitu. kayak Kayak gitu lah, takutnya jadi Bener, gitu bener, gitu. bener, gue bener. band Jakarta padahal gue di band Parung Oh, gitu kan. iya. Banyak yang kayak gitu kan. Bener. Kan takutnya kan misalkan kalian kita namanya dari Bandung, tapi orang-orang yang merasa Mhm. tahu tentang histori kalian tuh, Hmm. wah ini masa sih nggak ngaku-ngaku Jatinangor. Iya. Gitu. Dan ya kita kenapa kita ngomongin Jatinangor karena kita ya itu kita nggak mau kita melupakan dari mana kita berasal muasalnya sih, lah gitu. ya. Hanya dari perilisan album yang lo bikin virtual konser itu di Jatinangor itu. Bener. Sebagai nih gue tuh dari sini nih itu lo ya. Iya. Gitu, luar biasa. Terus kalau misalnya buat zaman sekarang nih, buat mengeksistensi band kalian gitu, misalnya ada nggak sih kepikiran sebenarnya nggak ganti genre sih, lebih ke apa kita perlu ya ngeluarin lagu lagi yang kayaknya agak lebih general nih genrenya, kayak mungkin si Sunshine tadi kan katanya agak lebih paling general ya, pop agak itu. lebih umum, lebih pop gitu. Sebenarnya sempat kepikiran gak sih kayak apa kita perlu buat lagi nih Another Sunshine biar kayak kita lebih banyak entah di stream atau ditahuin sama orang lain, atau kayak emang zaman sekarang ya udah kalian fokus kepada genre awal yang surf rock itu, atau kayak mau coba Coba bikin keluar dari zona nyaman kalian. gitu lah, kayak gitu. sekali-sekali bikin lagu yang mungkin lebih pop atau apa gitu sih. Gimana ya? Semua kita nggak bisa nebak sih ini Bener. lagu bakal jadi hits atau enggak. Nah itu tuh Yes. serunya ngeband tuh kita nggak pernah bisa nebak, kayak nggak kayak inilah, nggak kayak agensi yang bikin Iya. draftnya gini. Ini Outputnya pasti akan kayak outputnya gini. kayak Iya, gini, iya, bener-bener. pasti KPI-nya works nih, segini. KPI-nya segini pasti works nih. Band-bandan tuh nggak gitu. Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin Advertise itu sebenarnya. Karena ada beberapa kasus di mana kayak kita bikin lagu, kayaknya ini nih yang jadi ini Iya. ya nggak sih? Tiba-tiba yang jadi yang Sunshine-nya tuh lagu yang lain. Ini Heeh. deh, gampang gini. Iya. Kita dulu tuh bikin lagu All I Want di album Ombak Banyu Asmara tuh. Nih ya tujuannya ya kita bikin yang rada slow-nya lagi. Iya, Iya, oke. iya, iya. Set nih terus kita yang kayak nih lagu ini bakal jadi Booming next nih. Sunshine Ah, nih, iya, nih, nih. iya. Tiba-tiba malah lagu yang enggak kayak gitu yang jadi Yang- jagoannya. Iya, Wow, yang jadi malah, jagoan. malah tafsir mistik Tafsir tiba-tiba mistik, yang iya. jadi yang kalau kita manggung yang bener semua penontonnya nyanyi kenceng banget gitu segala macam. Dan kemarin sempat viral di TikTok lah apa iya, yang iya, kita iya, kayak iya. anjir nggak pernah bisa nebak. Nah itu Ah, jadi ah, ah. misterinya ngeband Itulah. itu serunya Betul, itu betul. tuh. Betul, Enaknya betul, gitu betul. karena emang kita nggak nyangka sih tafsir ternyata segininya ya Ah, gitu. ah, ah, ah. Gitu bahkan ya stream yang paling besar ya di album sekarang yang lagu itu gitu. Iya. Bener sih, apalagi kalau misalnya udah the power of TikTok gitu ya, satu sound misalnya digunain Iya, makanya gitu ya, tiba-tiba- loh tiba-tiba Teman-teman kantor gue kayak yang lagu lu rame tuh di TikTok kan rame. gak ada bisa prediksi Juga, ya iya, berarti iya, ya itu. emang. Malahan jadi memang yang benar kalian dibilang Iya. tadi, kalian menjagokan lagu ini padahal lagu yang Iya. lain yang booming. Iya. Ya jadi ya kalau kita mah pelajaran dari situ ya udah bikin karya yang bagus aja terus gitu semuanya gitu. At least bagus menurut kita lah. Bagus menurut Iya. kita lah seenggaknya gitu. Jadi Minimal kita udah puas yang kayak kita betul. sendiri gitu. jangan pilih-pilih yang ini dijagoin, ini dijagoin. Ah, Enggak, iya, ya, bikin aja yang bagus semuanya gitu. Betul, Iya. betul, betul, betul. Dan ini nih, kita pengen tahu nih, karena kalian ini berasal dari Jatinangor, ya. Coba ceritain hal yang terunik menurut kalian tentang Jatinangor apa sih? Nangorian. Nah, Nangor Apa ya? momen berkesan di Nangorian Jatinangor. Nangor tuh kecil banget. Emang. Jadi Banget. Jatinangor tuh sebenarnya kecamatan ya. Jatinangor tuh kecamatan, bukan Jatinangor, kota, Jatiroke. bukan kabupaten. Jatinangor tuh kecamatan Jatinangor tuh. Jadi kecil banget. Hal uniknya apa ya? Hal uniknya apa ya? Banyak banget lagi hal unik nih. Banyak. Tapi banyak yang tidak senonoh tapi Iya. ya. Tidak cocok di anchor. Iya. Kayak kurang cocok di angker. Apa ya? Yang rada sopannya apa nih? Apa ya? Apa coba? Yang paling seru di Jatinangor tuh itu kecamatan kecil, tapi ini banget apa istilahnya kayak macam-macam Iya. apa ya Multikultural banget lah Jadi gitu. lu bisa lihat perkumpulan orang-orang dari etnis tertentu gitu Ah, yang di kampus. Lu bisa ngelihat orang
kayak di kampus kita tuh jadi kan sebenarnya bisa gue bilang Unpad itu adalah sumber epicentrum dari Jatinangor lah ya. Asik. Bisa dibilang gitu. Anjay. Si Unpad ini nih. Jadi di Unpad tuh kayak Mhm. di Brooklyn ada tempat namanya Brooklyn itu tuh lu bisa ngelihat orang latihan marching band, sebelahnya ada komunitas reptil, sebelahnya ada anak-anak Vespa gitu loh. Di tempat kecil itu kayak gitu Reptil lagi. seberagam itu gitu. Beragam Iya. banget. Itu Brooklyn tuh emang di dalam kampus. Di dalam kampus. Kampus. Jadi kayak di ujungnya nih di Excopma ada anak marching band latihan misalkan Emang gitu. khusus buat anak asal iya, Iya, tempat iya. IAM Space-nya gitu. di situ. Yang budaya Minang. Iya, terus tiba-tiba anak-anak budaya Minang lagi pada latihan nari Talempong gitu. nari Terus gitu di ya. danau tuh ada anak-anak pecinta alam lagi kayak gitu. Dan lu bisa ngelihat hal kayak gitu dalam sekali jalan gitu. Set, ntar tiba-tiba lu nemu ada ATM 20.000 tuh. Jarang kan? Jarang lagi. Di Jatinangor ada Jarang ATM 20.000. Jadi Jarang lagi, bener. nominalnya tuh 20.000. 20.000 Sampai literally. sekarang masih ada. Sampai sekarang Harusnya ada ya. terakhir kita kesana sih masih ada ya. Waktu yang kita syuting itu tuh masih ada. Ini gue harus kesana nih. Anak-anak mahasiswa, Pak. Soalnya Iya. enggak, soalnya biasa saldo gue suka ada yang nyangkut tuh 20 Iya, ribu. itu Lumayan ATM kan, Lumayan kan? yang menyelamatkan anak-anak kuliahan, Bener. anak-anak Iya. Unpad tuh terutama gitu dulu gitu. Tapi memang uniknya di kampus mereka tuh di Unpad tuh, Mhm. gue juga pernah punya cerita di situ. Gue nyasar di kampus itu. Saking gedenya, gede Saking pol. gedenya, begitu gue masuk pas dalam, ojek, kok ada ojek di dalam kampus? Kayak Nggak ngapain itu? Karena Hah? emang kayak gitu Saking besarnya. gedenya dari Mhm. fakultas ke fakultas lain tuh emang jauh Jauh, jaraknya. jauh. Odong-odong pun ada di dalam Mhm. kampus. Beda sama UI ya, ada bus stop segala macam kayak gitu-gitu ya. Itu Unpad tuh emang- sebenarnya emang UI unik. versi lebih Bronx lah. Kalau gua tuh ke UI tuh kayak anjir ini kampusnya bagus banget ya. Iya. Yang rapi gitu-gitu. Iya. Kalau Unpad tuh ya kayak gitu versi lebih berantakannya, dan ini dan lebih apa? dan nanjak kampus kita tuh Ah, nanjak ah, gitu. Makanya bayangin waktu kita maba tuh kita ospek dari Dari bawah ke atas. jalan gitu. raya ke atas jalan kaki lumayan juga sih kalau Iya. diinget-inget lagi gitu. Mhm. Berasa lah gitu. Oke, luar biasa. Dan ini John juga nih kan sekarang memang sedang gencing-gencingnya dunia era digital sekarang itu kan. Ini cara kalian mempertahankan eksistensi di dunia digital selain mungkin kalau misalkan karena kita manggung off air nggak selalu ada juga gitu. Hmm. Nah, Oke. apa yang kalian lakukan di era digital ini? Kita banyak coba adaptif sih. Hmm. Sebenarnya banyaknya kita adaptif dari hal-hal yang tapi kita lihat juga ini cocok nggak sama kita gitu. Oke. Mhm. Misalkan nih sekarang kalau di sosmed lah ya. Ini sebenarnya kita punya apa ya? Punya satu orang yang apa? Ngadminin lah. Ngadminin lah. Admin. Walaupun kita juga gue suka login juga terus suka apa gitu segala macam. Iya, jadi kita coba apa ya kayak diulik nih. Ini yang kayak gini kayaknya bisa nih Panturas pas manggung dokumentasinya kayak gini. Oh ya udah kita coba eksekusi gitu. Oh ternyata secara ini works juga nih. Lanjutin kayak gitu. Kita coba adaptif aja sih sama apa yang tren, tapi kalau ketika ini kayaknya enggak deh kalau Panturas kayak gini kita punya apa ya? Barriernya lah ya. Punya barrier itulah. Dia emang keren juga. Misalnya gue lihat di postingannya Instagram si Depan Terus ini memang Kayak setiap- brand identity-nya ada ya? Iya, postingan gue mau video mau foto bener-bener kayak grading, bahkan grading warna itu kayak jadul banget nih. Itu pakai kamera analog. Jadi emang sengaja. Iya. Kita kalau manggung itu di fotonya fotografer kita pakai pakai kamera Tuh analog. style gak tuh? Di- Dia emang Jadul banget, dicetak, bener-bener dicuci gitu. dicuci. Iya, Ha, iya. ha, ha. Hmm, Masih ada yang pakai ya. masih. Masih. Dan itu yang bikin kenapa postingannya Panturas kalau manggung tuh nggak aktual Nggak kayak HD band-band lain gitu tuh. ya. Dan nggak kayak kalau band lain nih Mhm. manggung malam besok paginya udah ngepost tuh foto. Nah, iya. Manggungnya tuh. Iya. Iya. Kalau kita Gua kira- nyuci dulu gitu kan. Gua kira tuh sengaja foto pakai kamera DSLR biasa, kemudian edit dan sebagainya. Gua pikir itu loh. Enggak. Kita tetap ada juga Keren foto loh. pakai kamera biasa, cuma itu hanya sebagai backup aja gitu. Jadi yang kita publikasiin itu foto-foto yang pakai analog gitu. Itu keren banget loh. Emang sampai kepikiran ke situ buat ini emang bahkan mungkin biasa aja orang nggak akan kepikiran. Dan apakah itu mungkin menyesuaikan dengan genre musik kalian yang soft rock ini kan di tahun Ya, berapa gitu kan tahun lama jadul. juga ini kan gitu. Emang keren tuh, luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir deh untuk Depan Tugas nih mungkin ada quotes buat Sefruit kalau Yes. udah sefruit yes. sebuah tips atau quotes buat kayak zaman sekarang. Misalnya kan kalian ibaratnya juga berani
dalam tanda kutip berani gila gitu ya. Udah Betul. deh kita gabung aja nih 2 band jadi 1 gitu ibaratnya ya. Gimana nih kalau misalnya buat teman-teman Anchor Stock gitu, kayak ada tipsnya nggak kalau misalnya kalian apa atau quotes dari kalian gitu seperti apa? Yang mungkin mereka lagi sama Lagi merilis, bimbang, iya, lagi yang bimbang kayak nih. ngeband Ngebandnya harus santai gimana apa nih? gimana ya gitu. Coba ada tipsnya nggak nih? Pede aja. Gitu gue Iya. suka nih. Pede Gue suka aja. nih. Bener, pede. Terus kalau buat saya sih, kalau emang suka ngeband, terus aja ngeband sampai teman-teman kamu udah pada nyerah. Jadi di circle itu kamu doang yang ngeband. Jadi Jadi gua dan Kuya kayak gitu tuh. Heeh. Jadi gua ngeband dari SD bahkan dari 6 SD gitu sampai sekarang gitu. Di pertemanan gua tinggal gua doang kayaknya yang tinggal yang beneran ngeband banget ya. Gua tuh ada 2-3 orang lagi lah gitu, paling banyak gitu. Jadi dari zaman dulu padahal gitu. Jadi kalau menurut gue ya ketika lu punya mimpi mau jadi mau ngeband, lu ngeband aja terus. Ngeband aja terus karena band-band yang sekarang lagi terkenal suatu hari nanti kayak masa dia lagi, terus siapa lagi dong band baru? Ya band lu ya, kalau lu masih ngeband ya. Iya. Iya. Betul. Luar biasa. Dan ya udah pede aja lah, lu mau rilis Intinya pede aja sih, intinya pede aja. Gas gitu ya. Gaskeun. Mau pakai apa, setelan apa kayak gimana, mau pakai gini, Rezeki mau nggak ada yang pakai tahu juga gitu pantopel, kan. mau pakai apa, gas aja. Kalau lu nyaman, kalau lu pede mah gas Gas aja. betul, luar biasa. Oke. Oke, Caca, ini Luar nggak biasa terasa ya. juga nih kita waktu sudah ada di ujung juga nih. Thank you banget nih buat Depan Turas, luar biasa sudah Thank mampir. you. Baik, tepuk tangan dong buat Depan Turas. Oke. Wow, luar Soon to be biasa. 4/4 ya datangnya gitu. Yoi. Part 2 gitu. Iya, luar biasa. Banturas sukses selalu dan juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda dengan Amin, karya-karya kalian bisa menjadi contoh yang baik, yang produktif untuk bisa mereka semangat untuk berkarya lagi. Oke. Dan juga buat teman-teman di rumah nih yang pengen request, pengen datengin siapa dong nih band-band lokal kita yang pengen diundang ke Anchor Stock, boleh komen di YouTube Kolom kita ya. comment Kolom section. komentar, betul. Jangan lupa kalian juga cantumin misalnya aku mau request band ini, band itu gitu. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Dan juga kalian untuk pastiin subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman kalian Betul. tentang podcast Anchor Talk ini. Dan juga kita juga ada di platform lain ya. Ada Ada juga di Spotify, Noise dan Noise. juga radio untuk streaming kita. betul. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Pantura sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Saya Andi Permadi pamit undur diri. Saya Caca Salsabila. Ketemu Goodbye. lagi nanti di Anchor Stock Podcast Sejuta Cerita.